Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa Kompas TV Merauke yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, nikmat, anugerah, dan berbagai karunia-Nya yang amat sangat banyak kepada kita, yang jikalau kita menghitung tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Semoga banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita selalu memotivasi kita untuk semakin banyak juga dalam beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga abadi tercurah ruah keharibaan baginda Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Akhiruz Zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yang mana beliau amat sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kompas TV Merauke yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita manusia dengan sebaik-baik ciptaan, dengan sebaik-baik bentuk, sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Kemudian pada setiap manusia itu mempunyai 4 permata yang menghiasinya, juga ada 4 permata, 4 hal yang dapat menghilangkan permata tersebut. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada suatu hadis yang berbunyi, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya. Ada 4 permata pada diri manusia, yang 4 permata ini bisa hilang dengan 4 hal. Wa amal jawahir fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu sholih. Adapun 4 permata itu adalah akal, agama, sifat malu, dan juga amal soleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah aturan atau rambu-rambu yang mengatur kehidupan manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali sifat malu tadi. Permata yang pertama adalah akal. Akal ini adalah pemimpin dalam tubuh manusia, yang dengan akal ini manusia bisa membedakan ini baik, ini buruk. Manusia bisa membedakan ini hak, ini batil, ini benar, dan ini salah.
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasha'ihul Ibad mendefinisikan akal sebagai jauharun ruhaniyun. Khalaqahullahu ta'ala yata'allaku bi badanil insan yu'rafu bihil haq wal batil. Akal adalah permata ruhani yang Allah ciptakan yang berkaitan dengan badan manusia, yang dengan akal ini manusia bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Kemudian permata yang kedua adalah agama. Agama adalah norma atau rambu-rambu yang mengatur kehidupan manusia agar supaya ia senantiasa bertindak, berbuat, berperilaku sesuai dengan tuntutan agama, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian permata ketiga adalah sifat malu. Sifat malu itu adalah sifat yang ada pada diri manusia, yang membedakan antara manusia dan juga hewan. Sifat malu ini sendiri menjadi pengendali pada setiap diri manusia, yang dengan adanya sifat malu sehingga seakan-akan dia terrem untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai, khususnya tidak sesuai dalam kacamata agama. Sifat malu itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada hayaun nafsiyun, sifat malu yang memang ada pada setiap manusia. Seperti manusia malu, misalkan ketika kemana-mana tanpa memakai busana. Karena itu akan menyebabkan ia malu sebagaimana hewan, yang mereka tidak punya malu yang hayaun nafsiyun ini. Kemudian ada hayaun imaniyun. Hayaun imaniyun itu sendiri adalah ayyamna al-mu'min min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Seseorang yang beriman mencegah diri untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan karena ia takut kepada Allah. Dicontohkan seperti ketika manusia, orang yang beriman itu malu untuk meninggalkan larangan Allah. Dia malu apabila misalkan hanya sebatas telat dalam mengerjakan kewajiban. Dia malu untuk tidak berbuat baik dan seterusnya. Sehingga adanya sifat malu, hayaun imaniyun ini merupakan salah satu cabang dari iman. Al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman. Kemudian permata yang terakhir adalah amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan yang baik dan pantas dalam kacamata agama. Perbuatan-perbuatan yang dibaliknya mengandung pahala bagi orang yang melaksanakannya. Amal-amal soleh inilah yang harus kita perbanyak, kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang persemaian untuk kehidupan di akhirat kelak. Apapun yang kita tanam di dunia ini, hasilnya akan kita tuai di kehidupan akhirat. Kita yang senantiasa menanam amal-amal soleh, amal-amal baik, insya Allah pahala dan surga akan kita dapat. Dan sebaliknya, yang senantiasa menanam amal-amal buruk, maka na'udzubillah min dalik, dosa akan ia dapat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk semangat dalam beramal soleh. Para pemirsa Kompas TV Merauke yang dimuliakan Allah. Kemudian ada 4 hal yang bisa menghilangkan 4 permata yang ada pada diri manusia ini. Permata yang pertama tadi adalah akal. Akal itu bisa hilang dengan amarah. Fal ghadab yuzilul aqla. Amarah, emosi itu bisa menghilangkan akal sehat kita. Ketika orang sedang diliputi amarah, maka biasanya ia tidak menggunakan akal sehatnya dalam berucap ataupun berbuat.
Sehingga sering kita lihat ketika orang itu marah, maka akan melakukan atau mengucapkan hal-hal apapun yang itu ia sesali ketika amarahnya sudah reda. Kita sering melihat orang-orang kalau marah mengucapkan perkataan-perkataan kotor yang itu sebenarnya mengandung dosa yang itu ia sesali ketika amarahnya sudah reda. Atau orang sedang marah, dia melakukan hal-hal seperti lempar gelas, matain sapu misalkan, yang itu ia sesali ketika amarahnya sudah reda. Oleh karena itu, sifat marah ini harus selalu kita kondisikan atau kita kontrol agar supaya tidak berlarut-larut sehingga menghilangkan permata pertama kita, yaitu akal. Kita lakukan hal-hal yang dianjurkan dalam agama untuk kita mencegah sifat marah yang ada pada diri kita. Di antaranya apa? Yang pertama, dengan kita senantiasa membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita lagi marah, maka coba lisan kita gerakkan untuk mengucapkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Insya Allah dengan kita membacanya dengan kemantapan hati dan berharap amarah itu reda, maka Allah akan meredakan amarah kita. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk agar supaya amarah kita reda, yaitu dengan kita memposisikan diri ke posisi yang lebih rendah. Jikalau kita marah dan keadaan kita atau posisi kita sedang berdiri, maka cobalah kita untuk duduk. Mungkin dengan kita duduk tersebut, posisi kita lebih rendah dari sebelumnya, amarah juga ikutan reda. Kalau dengan duduk misalkan kita kok masih marah, maka cobalah kita berbaring, kita tiduran. Maka insya Allah dengan posisi yang lebih rendah lagi tersebut, amarah akan reda dari diri kita, sehingga kita masih bisa menggunakan akal sehat kita dalam berucap maupun bertindak. Kemudian anjuran selanjutnya supaya kita bisa meredakan amarah yang sedang menyelimuti kita, yaitu dengan kita berwudu. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal ghadab minasyaiton, wa syaiton khuliqa minan nar, wa innama yudfi'u bil ma'i an-nar, fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo." Marah itu dari setan. Setan tercipta dari api, dan api bisa padam dengan air. Maka jika salah seorang dari kalian itu marah, maka berwuduklah. Insya Allah ketika kita segera atau bergegas mengambil air wudhu di saat kita marah, maka keberkahan air wudhu tersebut salah satunya akan menghilangkan atau meredakan amarah yang sedang meliputi diri kita. Sangat amat penting kita untuk menjaga diri kita agar supaya tidak marah. Pernah salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah dan meminta wasiat kepada Rasulullah. "Ausini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Rasulullah menjawab, "La taghdab, jangan kamu marah." Faraddada miraron. Sahabat itu terus-menerus mengulangi permintaannya. "Ya Rasulullah, beri aku wasiat." Dan Rasulullah tetap dengan jawabannya, "La taghdab, jangan kau marah." Terus begitu lagi. Sahabat mengulangi, "Ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat wahai Rasulullah." Dan Rasulullah tetap dengan jawabannya, "La taghdab, jangan engkau marah." Dalam hadis lain, ketika kita bisa mengendalikan amarah kita sehingga kita tidak meluapkannya, tidak marah, maka bagi kita adalah surga. La taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu surga.
Para pemirsa Kompas TV Merauke yang dimuliakan Allah, permata yang kedua adalah ad-din atau agama. Agama ini bisa hilang dengan hasad. Wal hasad yuziluddin. Hasad bisa menghilangkan agama. Hasad itu adalah sifat iri atau dengki, sifat tidak suka atau benci pada kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, dan ia ingin kenikmatan yang didapat oleh orang lain tersebut hilang darinya atau berpindah kepadanya, kepada orang yang hasad tadi. Nah, sifat hasad ini amat sangat bahaya karena bisa menghilangkan objektivitas kita melihat segala hal dengan kacamata agama. Ketika misalkan ada orang punya tetangga, kemudian tetangganya membeli kendaraan yang baru, kemudian ia benci, ia tidak suka, ia bersuudzon, berprasangka buruk kepada tetangganya. Kenapa dia bisa beli mobil baru misalkan? Uangnya dari mana? Gak lama dia, tetangganya merenovasi rumah, kemudian dia tidak suka lagi, ingin nikmat tersebut hilang dari tetangganya dan berpindah pada dirinya. Maka itulah sifat hasad, sifat yang amat sangat bahaya. Jalan-jalan. Let's go. Let's go. Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go. Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kita pun dalam surat Al-Falaq senantiasa memohon berlindung kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasad ketika ia sedang hasad. Oleh karena itu, sifat hasad ini amat sangat penting untuk kita tinggalkan agar supaya agama yang merupakan permata yang ada pada diri kita itu tidak hilang. Sifat hasad itu sendiri berdampak buruk, yang diantaranya adalah dampak buruknya bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita kumpulkan. Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hatab. Jauhilah hasad, karena hasad, iri, dengki itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan. Diibaratkan sebagaimana api yang bisa menghilangkan kayu bakar. Api yang bisa menjadikan kayu bakar menjadi arang bahkan abu. Kebaikan yang selama ini kita lakukan, naudzubillah, bisa hilang seperti itu jikalau ada sifat hasad yang ada pada diri kita. Kemudian untuk kita bisa menjaga diri dari sifat hasad ini, yaitu dengan senantiasa kita itu berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah atas segala apa yang Allah tetapkan kepada kita. Juga tanamkan dalam diri kita dan tumbuhkan dalam diri kita sifat qanaah, yaitu merasa cukup menerima segala apa yang Allah takdirkan, Allah tetapkan kepada kita. Allah misalkan mentakdirkan, menetapkan kita gaji setiap bulan 2 juta, maka kita qanaah dengan hal itu tanpa kita melihat orang yang lain. Karena itu akan memunculkan sifat hasad yang itu amat sangat bahaya bagi setiap diri manusia. Kemudian tidak semua hasad itu dilarang. Kita boleh hasad pada 2 orang.
La hasada illa fisnain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang saja. Siapa itu? Yang pertama, orang yang Allah berikan Al-Quran, kemudian ia senantiasa menjaganya, membacanya, mengamalkannya, bahkan mengajarkannya. Juga atau orang yang Allah berikan ilmu dan ia senantiasa mengamalkan ilmu tersebut, bahkan mengajarkannya. Kita lihat orang yang demikian, maka kita boleh iri dengan orang demikian sehingga kita termotivasi untuk juga bisa memperbanyak ilmu kita, untuk bisa kita amalkan dan kita ajarkan. Kita juga diperbolehkan hasad pada orang kaya yang dia senantiasa menggunakan hartanya di jalan Allah. Kita lihat ada orang kaya dan dia sangat dermawan. Ia selalu mendermakan hartanya. Dia membantu anak-anak yatim piatu. Ia menyumbang di panti asuhan, di masjid, di lembaga-lembaga pendidikan, di pondok-pondok pesantren, menggunakan hartanya untuk fakir miskin, dan lain sebagainya. Maka kita boleh iri kepada orang yang demikian sehingga kita termotivasi untuk kita itu juga meniru kedermawanannya. Sehingga kita menjadi orang yang ahli dalam bersedekah, yang banyak sekali keutamaan di balik sedekah itu sendiri. Para pemirsa Kompas TV Merauke yang dimuliakan Allah, permata yang ketiga adalah al-haya atau sifat malu. Sifat malu ini bisa hilang dengan tamak. Watom'u yuzilul haya. Sifat tamak itu bisa menghilangkan sifat malu. Apa itu tamak? Rakus atau serakah. Cinta dunia yang berlebihan. Sehingga ia menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan ambisi dunianya. Ia ingin memiliki harta sebanyak mungkin, tapi dengan cara apapun yang ia lakukan, baik caranya halal atau haram, ia tabrak semuanya demi ambisi cinta dunia yang berlebihan tersebut. Ini adalah sifat tamak, yang sifat tamak ini bisa menghilangkan sifat malu yang ada pada diri kita. Kita mungkin sering melihat pejabat-pejabat kita ada yang korupsi. Mereka mengambil uang rakyat dengan tanpa sifat malu. Padahal kalau kita lihat koruptor-koruptor itu mereka sudah kaya. Dari segi dunia mereka sudah berkecukupan, bahkan lebih dari cukup. Tetapi mengapa mereka masih korupsi dengan nilai yang sangat fantastis, miliaran bahkan triliunan? Itu dikarenakan sifat tamak yang ada pada dirinya. Sifat merasa tidak puas, tidak cukup dengan dunia yang ia miliki, dengan harta kekayaan yang ia miliki pada saat itu. Kemudian misalkan kita lihat di media sosial banyak berseliweran wanita-wanita yang rela menampakkan auratnya dengan pakaian yang sangat-sangat minim. Dia sambil berjoget misalkan, dia sambil menampakkan lekuk tubuhnya dan seterusnya. Tujuannya apa? Mungkin untuk supaya yang nonton itu banyak, yang mengikutinya banyak, yang sehingga dari banyaknya yang nonton itu bisa menghasilkan uang-uang atau harta-harta yang ia dapatkan dari media sosialnya. Ini merupakan sifat tamak atau serakah tentang urusan dunia. Ia mengorbankan sifat malunya demi ambisi dunianya yang sangat berlebihan. Tamak atau berlebihan, serakah, rakus dalam hal apapun itu tidak baik, termasuk juga dalam hal makanan. Kita juga diperintahkan untuk tidak tamak dalam makanan, untuk sederhana dalam hidup. Kul wasrob walbas watasoddaq fi ghairi sarofin wala makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tanpa bermegah-megahan, bermewah-mewahan, dan tanpa berlebih-lebihan, tanpa boros.
tamak atau serakah dalam makanan sehingga menyebabkan ia kekenyangan, bahkan terlalu kenyang, itu juga sangat membahayakan bagi kesehatan dirinya. Ada suatu keterangan menjelaskan ketika orang itu terlalu kenyang, asyaba'u, itu bisa yuzilul akla, menghilangkan kecerdasan. Orang yang tamak, rakus dalam masalah makanan sehingga terlalu kenyang itu akan menghilangkan kecerdasannya dia. Sehingga ia susah dalam memahami segala apa yang ia dengar, ia susah dalam menghafal apapun yang ingin ia hafal. Terlalu kenyang juga bisa menyebabkan yuskilul badan, memberatkan badannya, membuat badannya itu over, yang sehingga itu akan membuat dia tidak leluasa dalam bergerak, yang akhirnya itu akan menyebabkan dia bermalas-malasan. Tamak atau serakah dalam makanan juga menyebabkan hatinya menjadi keras, wa yuskil qalbah. Yang hati yang keras itu bisa menyebabkan ia acuh untuk mendengarkan setiap nasihat yang walaupun baik bagi dirinya. Kemudian dengan kita atau ada orang terlalu kenyang, itu bisa menyebabkan dia itu lemah dalam beribadah. Karena apa? Sifat kenyang tadi itu akan yujlibun naum, menarik adanya rasa kantuk, sehingga dia hobinya rebahan, tiduran terus, sehingga kesempatan yang harusnya di dunia ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah terhalangi dengan rasa kantuknya dan lemah badannya dalam beribadah kepada Allah. Sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa hidup itu sederhana saja, tidak berlebih-lebihan, tidak juga tamak atau rakus. Nah, agar supaya kita tidak tamak atau rakus serakah dalam urusan dunia, yang harus kita lakukan adalah senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat harta, yang walaupun segitu-segitu saja, kalau kita syukuri, maka insya Allah akan menjadikan harta itu berkah. Dan berkah dalam harta berarti harta itu insya Allah akan Allah tambah. Nikmat Allah akan Allah tambahkan kepada kita yang senantiasa mensyukuri nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka niscaya aku akan tambah nikmatku pada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sebaliknya, jikalau kalian kufur atas nikmatku, tidak mau mensyukuri berbagai macam nikmatku pada kalian, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku amat sangat pedih. Naudzubillah min dalik. Untuk kita bisa selalu dan senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu caranya yaitu dengan kita senantiasa melihat yang lebih bawah, yang lebih rendah daripada kita dalam urusan duniawi kita. Unduru ilaman huwa asfala minkum, wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Lihatlah orang yang itu lebih rendah daripada kalian dari segi ekonominya. Jangan melihat yang lebih tinggi daripada kalian. Tujuannya apa? Supaya kita itu bisa bersyukur. Dicontohkan, misalkan kita yang Allah takdirkan hanya punya motor, maka lihatlah orang yang punya sepeda ontel misalkan, atau sepeda biasa. Sehingga kita bersyukur. Sehingga kita bisa mengatakan, alhamdulillah ya Allah, saya masih Engkau beri motor. Daripada orang itu tidak punya motor, hanya punya sepeda. Yang punya sepeda pun itu melihat ke yang lebih rendah, agar supaya bisa bersyukur. Sehingga ia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, saya punya sepeda. Daripada orang itu nggak punya kendaraan, kemana-mana jalan kaki misalkan. Yang nggak punya kendaraan, yang kemana-mana jalan kaki, juga melihat yang lebih bawah supaya bisa bersyukur. Sehingga ia bisa mengatakan, alhamdulillah ya Allah, saya punya dua kaki yang masih normal.
yang masih bisa aku gunakan berjalan ke sana kemari. Daripada orang sana misalkan dia tidak bisa jalan karena kakinya lumpuh, naudzubillah, dan seterusnya. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Tetapi melihat yang lebih bawah ini untuk konsumsi diri kita sendiri. Artinya tidak untuk kita ucapkan pada orang yang bersangkutan. Kita punya motor, kita kemudian bilang kepada orang yang punya sepeda, maka jangan. Alhamdulillah Allah beri saya motor daripada kamu cuma punya sepeda. Jangan. Itu akan membuat ketersinggungan pada orang yang memiliki harta di bawah dari kita. Jangan kita melihat orang yang ada di atas kita. Karena itu akan membuat kita tidak pernah bersyukur. Kita yang tadi hanya Allah beri motor, Allah anugerahi motor, jangan melihat yang punya mobil. Ya, sehingga kita nggak bersyukur. Ya Allah, kenapa sih saya punya motor? Saya iri pada orang itu dia punya mobil, maka jangan. Yang punya mobil juga jangan melihat yang lebih atas. Ya Allah, kenapa saya punya mobil dan mobil saya sederhana, carry. Saya ingin mobil kayak itu, Lamborghini misalkan, maka jangan. Yang punya Lamborghini pun jangan melihat yang lebih atas. Ya Allah, kenapa sih saya punya Lamborghini? Saya iri pada dia yang punya jet pribadi misalkan. Maka kalau melihat yang lebih atas, itu kita tidak akan pernah bersyukur. Jadi, supaya kita bersyukur, lihat yang kita, orang-orang yang punya harta di bawah daripada kita. Itu dalam urusan duniawi. Tetapi dalam urusan akhirat, urusan kebaikan, maka lihatlah yang lebih atas. Yang lebih maksimal orang itu memanfaatkan waktunya dalam urusan akhirat. Misalkan kita yang setiap hari hanya melaksanakan sholat 5 waktu. Coba kita lihat orang-orang yang bukan hanya sholat 5 waktu yang ia lakukan, tapi juga sholat-sholat sunnah ia lakukan. Ya. Sehingga kita bisa iri dalam kebaikan dengan orang tersebut. Ya Allah, saya hanya sholat 5 waktu yang wajib setiap hari. Saya ingin meniru orang itu yang juga sholat-sholat sunnah ia lakukan. Dan urusan yang lain pun, urusan akhirat, kita lihat yang lebih tinggi daripada kita, sehingga kita bisa termotivasi untuk kita melaksanakan kewajiban. Untuk kita senantiasa melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghilangkan sifat tamak, rakus, serakah yang ada pada diri kita, yaitu dengan kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Untuk kita bisa bersyukur, kita bisa dengan melihat orang yang strata ekonominya itu lebih rendah daripada kita. Para pemirsa Kompas TV Merauke yang dimuliakan Allah, permata yang terakhir, yang keempat adalah amal soleh. Amal soleh ini bisa hilang dengan ghibah. Wal ghibah yuzilul amal soleh. Ghibah, menggunjing, ngomongin keburukan orang lain, itu bisa menghilangkan amal soleh kita. Atau lebih tepatnya, bisa menghilangkan pahala dari amal soleh yang selama ini kita kumpulkan. Ketika kita sedang duduk bareng besti atau teman-teman kita, maka kita berusaha bagaimana topik pembicaraan kita di tongkrongan kita itu bukan aib orang lain. Ya. Kita ubah
topik kita ke topik yang lebih bermanfaat. Karena apa? Naudzubillah min dzalik. Dengan gibah yang kita lakukan, itu bisa menghilangkan pahala dari amal soleh yang selama ini kita kumpulkan. Kita gibah di tempat tongkrongan kita, ya, maka amal-amal soleh atau pahala dari amal soleh yang kita kumpulkan, pahala-pahalanya itu akan diberikan kepada orang yang kita gibahin, orang yang kita omongin, dan sebaliknya dosa-dosa dari orang yang kita omongin, kita gibahin, kita gunjing, itu akan ditransferkan kepada kita. Sehingga saat kita gibah, pahala hilang, malah dosa bertambah. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo kita ganti topik pembahasan pembicaraan kita di tongkrongan kita bersama teman-teman kita dengan topik yang lebih bermanfaat. Sekiranya tidak ada gibah, tidak ada membicarakan keburukan orang lain di majelis atau tempat tongkrongan kita tersebut. Kita gunakan lisan kita ini untuk hal-hal kebaikan yang lain. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, kita mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, salah satu cara membuktikannya adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah kebaikan atau diam. Opsi dalam kita memperlakukan atau menggunakan lisan kita itu cuma dua dari Rasulullah. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Ya. Tidak ada opsi ketiga yang berupa berkata buruk, di antaranya adalah gibah atau menggunjing orang lain. Oleh karena itu, hal ini harus kita jaga betul-betul. Amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu. Kemudian kalau kita lihat lisan kita, itu kenapa Allah ciptakan cuma satu, dan itu tidak bertulang. Lidah atau lisan kita ini Allah ciptakan cuma satu, kemudian tidak bertulang, dan dipagari dengan dua pagar, yaitu pagar yang keras yaitu gigi, dan pagar yang lunak yaitu bibir. Allah menciptakan cuma satu, tak bertulang, pagarnya dua lagi. Kok sebegitu ketatnya misalkan kita memikirkannya? Itu agar supaya harapannya adalah ucapan yang keluar dari lisan kita itu hanya ucapan-ucapan baik saja. Ucapan-ucapan yang tidak menyinggung perasaan orang lain, yang tidak ada unsur dosa, yang bukan termasuk kemaksiatan lisan. Oleh karena itu sekali lagi ayo jaga lisan kita. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu adalah orang muslim yang lisan dan tangannya, yang orang muslim yang lain itu aman dari lisan dan tangannya, aman dari omongannya, aman juga dari perbuatannya. Sehingga insya Allah, jikalau kita senantiasa menjaga lisan kita untuk selalu berkata baik, tidak melakukan kemaksiatan lisan, maka itu kita akan menjadi selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu kalau bisa menjaga lisannya dengan baik. Para pemirsa Kompas TV Merauke yang dimuliakan Allah, itulah tadi 4 permata yang ada pada diri manusia, berikut juga 4 hal yang dapat menghilangkannya. Yaitu yang pertama, permata akal yang bisa hilang dengan amarah, permata agama yang bisa hilang dengan sifat hasad, permata sifat malu yang bisa hilang dengan sifat tamak, dan permata amal soleh yang bisa hilang dengan gibah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa mengoptimalkan 4 permata yang ada pada diri kita sebaik mungkin, dan kita memohon kepada Allah untuk kita bisa menjauhi 4 hal yang bisa merusak, bahkan menghilangkan 4 permata yang ada pada diri kita.
Sehingga ketika kita senantiasa menjaga mengoptimalkan empat permata dan selalu menjaga diri untuk menjauhinya, maka kita bisa menjadi manusia yang selamat dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kompas TV Merauke yang dimuliakan Allah, kiranya hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf beribu maaf. Kalau ada baiknya itu datangnya dari Allah, dan kalau ada salahnya itu dari Al-Fakir pribadi, dan mohon dimaafkan. Akhiran minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.